Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan sekalian, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Makanya gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai semua. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi makin berkesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapan menghadapi CPNS 2023. Karena berdasarkan informasi beredar bahwa insya Allah tahun 2023 ini kembali akan dilangsungkan CPNS ya. Dan pendaftaran itu kemungkinan akan dibuka pada bulan Juni mendatang gitu kawan-kawan. Masih ada waktu tersisa kurang lebih 6 bulan lagi. Mari kita gunakan waktu sisa untuk memperbanyak membaca dan memperbanyak latihan soal gitu kawan-kawan. Dan pada kesempatan kali ini Makin sudah berhasil masuk di part 10 untuk SKD jenis TIU tes intelijensi umum, dimana untuk TWK-nya sudah mengakibatkan itu sampai 45 atau kalau nggak salah ya, untuk TKP-nya sudah sampai 43 atau 42 makin lupa lagi, dan untuk TIU-nya itu sudah masuk part 10 kawan-kawan. Untuk kawan-kawan yang baru singgah di channel ini, silakan kawan-kawan searching lagi di playlist Maki gitu ya. Dan soalnya kali ini Maki buat itu berdasarkan FR yang beredar di CPNS tahun 2021, berdasarkan informasi yang beredar di alam jagat raya bahwa tahun 2021 kemarin muncul soal TIU-nya seperti ini kawan-kawan yang tak biasa ini. Baik, untuk mau kata tuh langsung juga di copy gitu ya. Berikutnya diketahui P adalah bilangan real, di mana X-nya itu adalah 2P kuadrat min 2 dan Y-nya 2P kuadrat plus 3. Pertanyaan adalah, manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas X dan Y di atas? A. X lebih besar dari Y. B. X kurang dari Y. C. X kurang X sama dengan min 2Y. D. min 2X sama 3Y. Kalau kayak gini, ini sebetulnya kawan-kawan, kalau P-nya diketahui bilangan real, berarti bilangan real itu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan juga bilangan 0. Ya udah, kita masukin dulu 0-nya. Jadi kalau P-nya 0, P sama dengan 0, masukin ke sini. 2P berarti 2P kuadrat berarti 0 kuadrat ya. Atau kamu tulis dulu boleh, 2P kuadrat min 2. 0, P-nya ganti oleh 0, 0 pangkat 2 kurangi 2 berarti sama dengan 2 kali 0, 0 kan, kurangi 2 berarti jawabannya min 2. Oke, X-nya min 2 nih ketika P-nya 0. Kalau ini gimana? Masukin P-nya 0, 3. Kalau begitu berarti X-nya sama dengan min 2 sementara Y-nya 3. Gede mana? Y lebih besar dari X atau X kurang dari Y? Ada nggak option? X lebih besar dari Y, wrong, berarti X kurang dari Y. Yang ini kan ya, berarti wrong gitu. Jadi dia benar yang B, begitu kan? That's it. Idap, isi mantap. Atau cara cepatnya kalau nggak mau pusing, X ini kan kawan kan punya 2P kuadrat min 2, Y-nya kan sama dengan 2P kuadrat plus 3, kan sama-sama 2P kuadrat, coret aja, curut gitu ya. Berarti kalau gitu X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan 3. Ketemu nggak? Berarti Y-nya lebih besar dari X. Boleh kayak gitu juga kan? Ada set. Idap, itu mantap. Karena di option nggak ada, ya udah dibalik X kurang dari Y. Kalau X-nya duluan yang mau ditulis gitu kan. Next, nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Jika X itu adalah keliling persegi yang luasnya 36 sementara Y sama dengan 24, manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas A dan B di atas? A. X lebih besar dari Y. B. X sama dengan Y. C. X kurang dari Y. D. X kurang dari 2Y. X dan Y tidak bisa ditentukan. Yang mana nih? Keliling persegi yang luasnya 36. Kalau keliling itu 36, luasnya ya, luas persegi itu kan luas persegi itu kan kayak gini bentuknya. Nah, di mana sisinya itu adalah sama kan? Ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Kalau begitu berarti 36 itu sama aja dengan dibagi bukan. Keliling itu rumusnya adalah luas persegi itu adalah rumusnya S pangkat 2. Berarti kalau kita mencari S itu adalah akar dari S pangkat 2 gitu, luas gitu ya. Jadi S sama dengan akar dari 36, berarti sisinya itu adalah 6. Berarti ini 6, ini 6, ini 6, 6. Sementara X-nya itu adalah keliling persegi yang luasnya 36. Kelilingnya, kalau mencari kelilingnya itu tambahin semuanya kawan-kawan. Jadi 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Berarti 6 kali 4, 24. Oh, berarti kalau begitu X ini adalah 24. Sementara ya di sini juga 24. Jadi kalau begitu X dan Y kayak gimana? Iya betul, mereka adalah kembar gitu ya. Sama-sama 24 gitu kan. Jadi jawaban itu yang B, begitu kan? That's it. Ini mantap. Kalau mantap next. Banyak X adalah bilangan kelipatan 7 antara 40 dan 70. Sementara Y adalah bilangan prima antara 40 dan 70. Manakah hubungan yang tepat untuk kedua kuantitas A dan B di atas? Kalau bilangan kelipatan antara 40, bilangan kelipatan 7 antara 40 dan 70, berarti yang habis dibagi 7. Banyaknya ya, banyaknya nih. Berarti X itu banyaknya.
Kita cari dulu nih, berarti 41 bagi ya, bisa dibagi 7 enggak? Berarti 42, 49 ya, 56. Ya yang dikalikan 7 aja gitu. 56, 63. Nah, 70 nggak masuk. Kenapa? Kan antara 40 dan 70. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Banyaknya kan yang ditanyakannya. Yang diberitai sama kitanya gitu ya. Diberitai gitu. Sementara Y-nya itu adalah banyaknya bilangan prima antara 40 dan 70. Tahu nggak bilangan prima itu apa? Iya, bilangan prima itu adalah bilangan yang setia. Kenapa? Karena faktornya hanya aku dan dirinya sendiri gitu ya. Dirinya sendiri gitu ya. Contoh kayak 2. Jadi faktornya itu 1, aku itu, dan dirinya sendiri 2. Tuh. 3 juga sama, aku dan dirinya sendiri. Kemudian 5, aku dan dirinya sendiri. Bilangan prima itu ya. Kemudian kemudian berapa lagi? 2 masuk ya. 2, 3, 5, 4 masuk nggak? 4 nggak. Kalau 4 itu kan 1, 2 aja. Enggak ya, masuk ya. Kemudian 6 nggak masuk, bukan prima, jadi 7. Berarti di sini 2, 3, 5, 7, 9, 11. 11 nggak masuk ya, karena 11 itu 1 kali 9, 3 kali 3, nggak masuk 9. 11, 13, 15, 17 gitu kan kalau dihitung ya. Banyaknya bilangan prima antara 40 dan 70. 19, 21 nggak masuk, 23, 25 nggak masuk, 26 nggak masuk, 26 masuk nggak? 1 kali 26, 2 kali nggak masuk ya. 27 apalagi 39, 27, 28 enggak, 29 paling 29, 31, 33 nggak masuk, 32 nggak masuk, 34 nggak masuk, 35 enggak, 36, 37, 39, 41, enggak ya. Oh, sampai 70 ya. Oh, sorry itu kan nggak teliti ya. Banyak bilangan prima antara 40 dan 70 gitu ya. Sorry. Ini kalau antara 2 sampai 40 ya gitu. Kalau yang ditanyakan di sini kan 40 dan 70, berarti 41 nih udah ada nih. 42 nggak masuk, 43, 45 enggak, 46 enggak, 47, 49 ada, 48 enggak, 51, 52 enggak, 53, 55 enggak, 56, 57, 59, 61, 62, 63 ada ya, 63, 64, 65 ada, 66, 67, 69. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10, yang ini ada 4. Berarti kalau begitu Y lebih besar dari X, Y lebih besar dari X, atau X kurang dari Y. Mana? Ternyata yang ini, yang C. Begitu kan? Azan? Hidup, isi mantap. Di sini sudah sedikit semua masalah. Namun apa masalahnya hidup jauh, butuh seru gitu ya. Selalu di sini just baik, bos. Solution berapa? Iya betul. Biar sudah sih gitu kan ya. Kita kerjakan yang A dulu. A sama dengan 4/3/7. Kita perhatikan tabel berikut, soalnya kayak gini ya. A nya itu dalam 4/3/7 kali 5/3. Sementara untuk B nya adalah 92/7 dibagi 1/5. Tugas kita adalah mencari hubungan A dan B. Gimana hubungan A dan B? Baik-baik saja gitu ya. Ya udah, berarti kita sederhanakan dulu nih. 4/3/7 itu kan berarti sama dengan 4 kali 7 28 tambah 3 31 ya per 7. Nah, kalikan 5/3 sama dengan, ini tinggal berarti dibagi nih 3 ke 150, 155 ya, 155. Kemudian 150 kan 5 kali 30 itu 150 tambah 5 ke 1 5, 155 per 21. Kalau kita perkecil berarti ini dapat berapa tuh? Dapat 7 ya. 155 dibagi 21, dapat 7. Sisa dari 21 ya, sisa berapa? 21 kali 7, 7 kali 1, 7 kali 2, 14 ya, 14, 147 berarti kurangnya adalah benar 8 ya. Jadi 7/8/21. Sementara yang B itu sama dengan 9 kali 7, 63 tambah 2, 65/7.
dibagi 1/5, 1 kali 5, 5 tambah 1, 6/5 sama dengan, nah ini bisa jadi kali kawan-kawan, 65/7 dikali dengan syarat pembilang di penyebut jadi pembilang 5/6 gitu, kalikan. Ini berarti 7 kali 6 42, 65 kali 5 65 kali 5 kali 6 saja 300 ya, 5 kali 5 25, 325 sama dengan dapat 7 juga nih, 7 dari 42 ya, 42 kali 7 berapa, 7 kali 2 14, 28 294. Nah 325 kurangi 294, 1 12 kurangi 9 31. Oke, berarti 31/42. Nah gitu kan kawan ya, kira-kira gede yang mana nih? 8 ini kan sama satunya nih, 31 dibagi 42 dan 8 dibagi 21 gede mana nih? Kalau 8 kita bagi 21, berarti 0,80 bagi 21 dapat 5. Kalau 5 kegedean, 4 juga kegedean, 3 kali 21 63. Berarti sekitar 0,3 dulu ya. Kalau yang ini 31 dibagi 42 dapat 0, juga 310 bagi 42 berapa? Dapat 4, kapet 5 200 ya, 6 7. Wah gede ternyata ya, gede, berarti sekitar lebih dari 3. Kalau 3 saja juga 6 12. Wah lebih dari 3 ya. Ini 7, lebih dari 0,3. Kalau ini 7,3, kalau ini 7 lebih dari 3. Berarti kalau begitu B sama A gede mana? Ya betul, B lebih besar dari A. Cek di optionnya, yang bertempat itu adalah karena A nya 7,3 sementara B nya 7, lebih dari 3 ya tadi. Maka kalau begitu B lebih besar dari A atau A nya kurang dari B ya. Ada gak option? Karena ini nggak ada optionnya ya, di A ketutup gitu ya. Dan yang ada itu adalah A kurang dari B. Berarti kalau begitu jawaban yang betul yang B. Begitu kan? Hidup mantap next soal apa? 5/6 dikurangi 5/6 dibagi 2/3 dikurangi 2 1/2. Berarti kalau gini kita kerjakan yang ini dulu kawan-kawan. Jadi kalau kita tulis ini nomor 1, 5 dikurangi 5/6 dibagi 2/3 min 2 1/2. Caranya adalah kita kerjakan yang ini dulu. 5 dikurangi 5/6 dikali, bagi jadi dikalikan 3/2. Oke, dikurangi 2 kali 2 4 tambah 1 5/2. Ini kita coba dulu pecahan biasa. Ini kerjakan dulu yang ini kawan-kawan. Nah gitu, berarti 5 dikurangi 5 kali 3 15/12 dikurangi 5/2. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya semua per 12. Ini kan per 1, 12 bagi 1 12 kali 5 60. 12 bagi 12 1 kali kurangi 15 berarti ya. 12 bagi 12 1 kan, kali 15 ikan di sini min, pindahin minnya. Sini min lagi kan, min lagi tulis. 12 bagi 2 6 kali 5 30. Berarti ini sama aja dengan 60 dikurangi 15 dikurangi 30 berarti 45 kan per 12 alias berarti 15/12. Kalau kita bagi 3 berarti bisa kan? Bagi 3 berarti 15 bagi 3 5. 12 bagi 3 4, 5/4 kan kawan. Atau kalau desimal adalah berarti udah aja lah 5/4. Kalau di pecahan campuran itu sama dengan 1, 5 dibagi 4 kan ya dapat 1, sisa 1 ya dari 4. Gitu kawan. Jadi ini jawabannya adalah 1/4. Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2, 23/4 ditambah 10 dibagi, berarti bagi dulu ini. Ini kan 10 sama aja dengan 10 dikali 4/1. Jadi 40 nih. 10 kali 4 40 ya. Berarti ini sama aja dengan 23/4 ditambah 40 dikurangi 9 sama dengan 40 kurangi 9 berapa? 3/1 ya. 3/1 ditambah 23/4. Ya udah berarti ini 31 23 bagi 4 berapa? 23 bagi 4 itu dapat, kalau 5 ya 5, sisa berapa? 35 3/4 berarti ya udah 36 3/4 udah gitu kan ya. Oke, gimana kalau yang ada desimalnya nih?
1,35. Oke, kita tulis dulu sini 1,35. Terus gimana? Dikurangi 4/8, dikurangi 4/8, kemudian dikurangi 3. Berarti ini sama aja dengan 1,35 dikurangi, ini perkecil, coret-coret, 1/2, dikurangi 3. Oke, sama dengan berarti ini jadi gimana nih? Setengah itu kan 0,5 ya. 10 bagi 0,5 berarti 1,35 dikurangi 0,5 dikurangi 3 sama dengan berapa nih? Berarti 1,30 ya. Ini kan gini. Dikurangi 3 sama dengan berapa? Berarti itu bukan 0. Sorry ya. Jadi ini sama aja dengan 1 dikurangi 3 berarti dapat min 2 ya. Ini sama aja dengan 3 dikurangi sekitar 2 min kan ini karena yang negatif lebih besar berarti hasilnya pasti min 3 kurang 1 2 kan, dapat 2. Lalu 2 dikurangi 0,30 berarti iya 1,70. Atau 1,3 ditambah 1,7, cek aja benar nggak 3? Benar ya, 3,0 itu alias 3 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1,70. Begitu kan? Adsit. Hidup. Isi mantap. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa diberikan seperti ini oleh Maki. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan dalam mempersiapkan diri menghadapi SKD CPNS tahun 2023 ya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa SKD itu terdiri dari 3 jenis soal, yaitu ada tes intelijensi umum, ada tes keberuntungan pribadi gitu ya, TKP, ada tes wawasan kebangsaan, bahkan nanti TWK-nya itu rasa TKP katanya kawan-kawan ya. Soalnya hot gitu. Insya Allah nanti akan selalu update, pokoknya don't go anywhere, stay tune here, pokoknya maka akan selalu berikan yang terbaik untuk kawan-kawan. Di TIU juga jenisnya ada banyak, ada deret, ada analitik gitu, ada sinonim, ada figural ya. Kawan-kawan sudah mengakibatkan semuanya nih, figural, ada sinonim, antonim, kemudian ada analogi. Oke, figural juga dibagi-bagi lagi, ada kesamaan, ketasamaan, ada serial atau pola. Pokoknya sudah mengakibatkan ini, silahkan searching lagi di videonya sebelumnya. Pokoknya ada waktu 6 bulan ini, jangan biarkan waktu yang ada ini untuk kita berbahan ria kawan-kawan ya, karena waktu itu tidak terasa. Ibaratnya kita akan menghadapi CPNS tahun 2023 ini, ibaratnya kita akan tinju di ring ya. Saat memasuki ring nanti petinju itu sudah latihan jauh-jauh hari kawan-kawan. Kenapa? Karena nanti saat masuk ke ring dia sudah siap dengan lawan apapun itu. Nah, termasuk kita. CPNS yang akan digelar pada misalkan dibukanya baru bulan Juni, seleksinya entah bulan apa, maka kita harus bersiap-siap dari sekarang kawan. Maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Kan apa artinya usaha tanpa doa itu sama aja dengan sombong, apa artinya doa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara doa dan usaha itu harus seimbang kawan-kawan, karena judul lagunya juga perjuangan dan doa gitu ya. Usahanya untuk kita maksimalkan berhadapi seleksi TIU, TKP, TWK, sementara doanya kita untuk menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Siapa tahu nanti komputernya blank, tapi dengan berdoa tiba-tiba nanti jadi lancar. Siapa tahu nanti soalnya kita blank gitu untuk jawabnya, tapi tiba-tiba karena doa kita untuk dimudahkan jawab asal, jadi jawabnya benar gitu. Itulah fungsinya antara usaha dan doa. Maka apabila keduanya sudah kita maksimalkan, tugas kita adalah idza ajamta fatawakal ala Allah, tawakal, serahkan semuanya kepada Allah SWT, biarkan Allah yang mengurus kita. Tapi inna waliyallah fatawasolihin, sesungguhnya orang-orang yang soleh itu Allah yang ngurusnya gitu. Jauh usah takut, don't worry, pokoknya nggak pakai ya, itu judul lagu. Oke, barang bisa jadi usaha ini, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.